Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah sudah sekian kalinya di sepanjang usia kita diberikan kesempatan hidup di dunia yang fana ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada kita kebesarannya dengan gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Dan kali ini kita sama-sama menyaksikan gerhana bulan di pertengahan bulan Syawal pasca umat Islam menjalankan ibadah Ramadan, ibadah saum, dan masih dalam keadaan kondisi pandemi COVID-19. Dan juga di tengah kaum muslimin saat ini saudara-saudara kita di Palestina yang mendapatkan kesewenang-wenangan dari kaum Yahudi. Hadirin yang Allah muliakan, dalam gerhana ini ada 3 dimensi pelajaran dari gerhana yang sama-sama kita saksikan bagi umat Islam, umat manusia secara umum maupun umat Islam khususnya. Sebagaimana langit dan bumi beserta isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kepentingan manusia, maka terjadinya gerhana juga untuk kebaikan dan kepentingan manusia. Dimensi yang pertama adalah pelajaran keimanan, darsun iman. Kaum muslimin yang Allah muliakan, gerhana ini sejatinya merupakan pelajaran keimanan bagi kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa langit dan bumi segala isinya dan segala ketentuannya tidak mungkin berjalan sendiri, tetapi ada yang menjalankannya, ada yang menggerakkannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, yang maha berkehendak atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kaum muslimin yang Allah muliakan, selama kita hidup, kita sudah banyak menjalani atau melewati gerhana ini. Apakah ketika terjadi gerhana ini kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kekuasaannya, atas kebesarannya, atau semakin mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin menyadari bahwa diri kita lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diri kita semakin kuat, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang Allah muliakan, matahari dan bulan adalah tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari dan bulan ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan dia ada 2 tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang, tidak juga karena kelahiran. Jika melihat itu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa
dan salatlah, tegakkan salat, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedekah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wahai umat Muhammad, tidak ada satupun yang lebih cemburu melebihi Allah jika seorang hamba lelaki dan perempuan berzina. Wahai umat Muhammad, demi Allah, kalau engkau mengetahui apa yang aku ketahui niscaya engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadirnya Allah muliakan, ini pelajaran keimanan, ini ujian keimanan kita semuanya. Bahwa ketika terjadi gerhana, bukan karena kematian, bukan karena kelahiran seorang, bukan karena sesuatu yang terjadi di alam dunia ini, tapi ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pelajaran ilmiah, darsul ilmi. Secara ilmu, gerhana dan adalah fenomena alam atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang bisa dipelajari secara ilmu pengetahuan. Gerhana bulan terjadi karena posisi bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis yang lurus yang sama, sehingga matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi, sehingga fenomena ini dapat menjadi sesuatu sarana pembelajaran ilmiah bagi umat Islam dan bebas dari mitos dan keyakinan yang salah. Alam semesta sebagai laboratorium besar hendaknya menjadi sarana ilmiah, sarana pengetahuan, dan insya Allah akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Bagi orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, sambil duduk, dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau dan pelihara kami dari siksa api neraka. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, dimensi pelajaran amaliyah, darsun, amali. Amal adalah buah dari keimanan kita dan ilmu kita. Ketika kita beriman kepada Allah, kita punya ilmunya, maka beramallah. Pelajaran amal yang pertama dari Rasulullah SAW ketika umat Islam melihat gerhana dan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat dan berdoa. Rasulullah SAW bersabda, terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah. Saat itu kematian Nabi Ibrahim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda kebesaran Allah. Gerhana matahari dan bulan terjadi bukan karena kematian atau kelahiran seseorang. Ketika kalian melihat itu, maka berdoalah. Berdoalah kepada Allah agar matahari dan bulan tetap pada garis edar, agar bulan dikembalikan ke tempat semulanya, agar bumi tetap beredar, agar matahari tetap di tempat semulanya. Berdoalah kepada Allah. Bagaimana kaum muslimin, apa yang akan terjadi ketika bulan tidak kembali kepada tempatnya, ketika matahari tidak kembali kepada tempatnya? Mungkin Allah Subhanahu wa taala sudah menyelesaikan bumi ini. Dan salatlah sebagaimana salat Rasulullah SAW sampai selesai gerhana. Amal berikutnya, ketika terjadi gerhana dianjurkan untuk bersedekah, kemudian memperbanyak takbir dan beramal terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah muliakan, itu 3 pelajaran yang harus kita ambil. Yang pertama, pelajaran keimanan. Yang kedua, pelajaran ilmu. Yang ketiga, pelajaran untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhan nas, ayuhal mu'minun, ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Rasulillah ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kehilapan kami ya Allah, ampuni maksiat kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Lapangkan kuburnya, lapangkan hidupnya, lapangkan rezekinya, sehatkan lahir batinnya ya Allah. Berikan kepada kami anak-anak yang soleh, istri yang solehah, suami yang soleh, keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Ya Allah ya arhamar rahimin, lindungi kami semua ya Allah dari berbagai macam penyakit yang berbahaya. Ya Allah, sembuhkan sakit kami ya Allah, sembuhkan sakit saudara kami ya Allah. Apabila saat ini badan kami sakit ya Allah, sakit badan karena kelakuan kami yang kurang baik, akhlak kami yang jelek ya Allah, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami beristighfar kepadamu, kami mohon kepadamu ya Allah agar bulan, matahari ya Allah tempatkan kembali kepada tempat semulanya ya Allah. Lindungi kami ya Allah dari berbagai macam mara bahaya ya Allah. Ya Rabbana, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.